Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil din. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada fasal yang baru, pada pembahasan yang baru dari kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Muzani, wal imsaku an takfiri ahlil kiblati wal bara'ati minhum fima ahdathuhu ma lam yabtadi'u dhalalan. Dan tidak terburu-buru atau menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat, wal bara'ati minhum fima ahdathu, dan demikian pula tidak terburu-buru dari berlepas diri dari apa-apa dari mereka terhadap apa-apa yang mereka perbuat, yang mereka ada-adakan. Malam yabtadi'u dhalalan, selama mereka tidak berbuat kebid'ahan yang sesat. Ikhwan, sebelum kita lanjutkan membaca kalimat beliau ini sampai selesai, di sini ada catatan satu catatan penting yang perlu ana sampaikan. Pada kalimat al-imsaku an takfiri an takfiri ahlil kiblati, itu sambungannya wal bara'ati minhum, ya. Pada cetakan antum di situ juga mungkin diberikan harakat kasrah majrur. Tapi ini bisa dibaca dengan dua keadaan. Bisa al-bara'atu minhum fima ahdathuhu. Dan di dalam sebagian cetakan itu dibaca dengan harakat rafa, marfu, al-bara'atu ismun marfu'un. Nah, apa maknanya? Di situ ada perbedaan makna. Jadi kalau di sini kelihatannya Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah juga memilih bacaan dengan wal bara'ati. Waw di situ adalah waw atof. Sedangkan al-bara'ah di situ ma'tuf. Cuma masalahnya ma'tufnya kemana? Ma'tufnya kalau ke al-imsak, berarti dia ma'tufnya ke mubtada, berarti al-bara'atu. Iya. Wal bara'atu minhum fima ahdathu. Tapi kalau ma'tufnya itu ada yang dibuang, al-bara'ati di situ ismun majrur, dia juga memang ma'tuf, berarti ma'tufnya itu ke takfir. Sehingga maknanya al-imsaku an takfiri ahlil kiblati wa an bara'ati wa anil bara'ati minhum, gitu. Ya. Ada perbedaan makna. Maknanya apa? Maknanya kalau al-bara'atu di situ dia ma'tuf kepada al-imsaku, maka ini dua kalimat yang terpisah.
Dua kalimat yang terpisah, artinya al-imsaku an takfiri ahlil kiblah, yaitu tidak terburu-buru atau menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat, wal bara'atu minhum fima ahdatsu, dan berlepas diri dari apa-apa yang mereka ada-adakan gitu. Iya. Paham ya? Jadi dua kalimat yang terpisah, dan ini juga memang secara makna sejalan dengan prinsip Ahlus Sunnah, yaitu berlepas diri dari setiap kebid'ahan. Ya. Tetapi kalau di situ ada yang dibuang takdirnya, di situ anil bara'ati, yang al-bara' itu ma'tufnya ke takfir, berarti itu maknanya tidak tergesa-gesa dalam berlepas diri dari mereka terhadap apa-apa yang mereka berbuat. Nah, ini konteksnya untuk Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah dia terjatuh di dalam sebagian kebid'ahan, jangan langsung berlepas diri dari dia. Paham ya? Tapi kalau al-bara'atu berarti konsepnya umum, siapapun yang melakukan kebid'ahan berlepas diri dari kebid'ahan, dan itu prinsip Ahlus Sunnah. Jadi secara makna juga benar. Paham ya? Tapi yang nampak dari syarah yang dipilih oleh apa yang dikasih ta'liqah oleh Syekh Abdul Razak, itu nampak beliau memilih al-bara'ah itu dia ma'tufnya ke takfir. Ya, nanti beliau jelaskan. Tapi Anda ingin berikan catatan bahwa dalam sebahagian cetakan diberi al-bara'atu. Itu bukan salah cetak, tapi memang benar maknanya. Ya. Baik. Mafhum ya? Kemudian selanjutnya kata beliau, kata Al-Imam Al-Muzani, famadi ibtada'a minhum dalalan kana ala ahlil kiblati kharijan wa minad dini mariqan. Nah, barang siapa di antara mereka yang membuat kebid'ahan yang sesat, kana ala ahlil kiblati kharijan, maka dia keluar dari ahlul kiblah, wa minad dini mariqan, dan dia menyimpang dari agama, juga keluar dari agama maknanya. Wa yutaqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu, dan berlepas diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan berlepas diri darinya. Jadi berlepas diri dari kebid'ahan itu bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Jadi itu bukan karena dendam, bukan karena emosi, bukan karena berlepas diri dari dia karena ada sengketa tanah, bukan. Tapi berlepas diri dari dia karena penyimpangan yang ada pada dirinya itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah azza wa jalla. Paham ya? Wa yuhjaru wa yuhtaqaru, dan dia diboikot dan dia direndahkan. Siapa di sini? Siapa? Kalau kita baca dengan wal bara'ati, berarti yang dimaksudkan di sini adalah orang yang melakukan kebid'ahan yang keluar dari Islam. Ya. Paham ya? Wa tujtanabu guddatuhu, dan dijauhi penyakitnya. Fahiya adamin guddatil jarab, karena penyakitnya itu lebih menular daripada penyakit kudis. Naam. Taib. Secara umum paham maknanya ya. Kita lihat penjelasan Syekh Abdul Razak sebelum kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Kata Syekh Abdul Razak, hafidhana wa hafidhahallah, wal wajibu fi hadzal bab huwa at-tawassutu bainal ghuluwi wal jafai wal ifrati wat tafrit, wa inna ma tatahaqqaqu hadhihi al-wasatiyyah biluzumil haqqi wal huda
alladzi jaa'a 'anillahi azza wa jalla wa an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wal wajib fi hadzal bab, dan yang wajib dalam bab ini, bab apa? Bab tidak bergampang-gampangan mengkafirkan dan berlepas diri dari ahlul bid'ah, atau tidak bergampang-gampangan berlepas diri dari kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh ulama misalnya. Konteksnya gitu ya. Dalam bab ini yang wajib adalah at-tawassut bainal ghulu wal jafa. Pertengahan antara ekstrim dan keras. Wal ifrat wat tafrid, antara berlebih-lebihan dan menggampang-gampangkan. Jangan berlebih-lebihan dan jangan juga terlalu longgar. Ya. Dalam bab mengkafirkan, karena kalau terlalu longgar dalam bab pengkafiran itu bisa jatuh ke murji'ah. Kalau terlalu ekstrim ya bisa jatuh ke khawarij. Ya. Mahfum ya? Begitu juga dalam bab apa? Dalam bab menyikapi setiap orang yang terjatuh dalam penyimpangan yang tidak sampai kepada kekafiran. Karena perlu kita berikan catatan bahwa yang namanya orang yang terjatuh dalam penyimpangan atau orang yang melakukan penyimpangan atau katakanlah bid'ah, ahlul bid'ah, itu ada dua pada dasarnya secara umum, secara garis besar. Yang pertama, kebid'ahan yang mufassiqah, yang menyebabkan dia itu fasik saja. Yang kedua, kebid'ahan yang mukaffirah, kebid'ahan yang sampai mengkafirkan, menyebabkan dia terjatuh dalam kekafiran. Iya. Jadi kalau bagaimana menyikapinya? Kalau kebid'ahan yang mufassiqah saja, ada aturan mainnya. Kalau kebid'ahan yang mukaffirah sampai kafir, aturan mainnya dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Muzani. Ya. Yaitu dengan kata beliau, faman ibtada minhum dalalan kana ahli kiblati ala ahli kiblati kharijan wa min ad-dini mariqan. Ya, barang siapa yang melakukan kebid'ahan yang sesat, berarti ada pemahaman, berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Iya kan? Iya kan? Nah di situ Al-Imam Al-Muzani mengatakan, faman ibtada minhum dalalan. Ibtada sendiri itu membuat bid'ah. Dalalan lagi berarti bid'ah sesat. Apa yang dimaksudkan? Bid'ah sesat yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah yang mukaffirah. Makanya beliau mengatakan begini, kana ala ahlil kiblati kharijan wa minad dini mariqan. Dia keluar dari agama. Karena bid'ah itu bid'ah mukaffirah. Kalau bid'ah tidak mukaffirah, berarti tidak bisa dikatakan dia itu kana ala ahlil kiblati kharijan. Tidak bisa dikatakan dia keluar dari agama. Konteks di awal beliau telah mengatakan al-imsaku an takfiri ahlil kiblah. Tidak boleh tergesa-gesa dalam mengkafirkan ahlul kiblah. Iya. Paham ya? Kalimatnya ya. Kalimat para ulama ini kalau nggak dipahami baik-baik bisa repot, jadi bisa salah paham. Sebab itu umumnya para ulama dalam berikhtilaf itu bukan semata-mata sebab karena tidak sampai kepada mereka dalil, bukan. Sampai kepada mereka dalil. Ya, walaupun memang ada kemungkinan tidak sampai kepada mereka dalil di abad-abad pertama daripada Islam, itu ada kemungkinan dalil tidak sampai kepada mereka. Tetapi sebab utamanya juga bukan itu. Sebab utama adalah mereka punya metode istimbat yang berbeda. Ya, metode apa? Istimbat yang berbeda. Jangankan ulama terdahulu, ulama yang sekarang yang lebih mudah untuk mengakses referensi saja. Ya. Itu karena mereka punya metode istimbat yang berbeda, itu bisa terjadi khilaf. Dan bisa panjang khilafnya. Bisa panjang. Taruhlah seperti orang duduk pada salat yang 2 rakaat iftiras apa tawarruk. Itu apakah tidak sampai kepada mereka dalil? Sampai. Syafi'iyah yang mengatakan tawarruk sampai dalil. Hanabilah yang mengatakan iftiras sampai juga kepada mereka dalil yang sama. Tapi metode istimbatnya berbeda, mengeluarkan hukum yang berbeda. Iya. Nah, kalau
Disebutkan bahwa idza jalasa fi raka'ataini, apabila Nabi duduk pada 2 rakaat salat itu jalasa alal yusra wa nasabal yumna. Beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Wa idza jalasa fil akhir, dan apabila duduk pada rakaat yang terakhir itu beliau duduk atas di tanah dan menegakkan kaki kanan. Ya, ini duduk tawarruk. Orang-orang Syafi'iyah menggunakan dalil ini, mengatakan duduk di salat 2 rakaat itu tawarruk. Dalilnya ini sampai kepada mereka dalilnya. Yaitu apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu duduk di atas lantai dan beliau memasukkan kaki kirinya di antara kedua di pahanya dan beliau menegakkan kaki kanannya. Orang-orang Hanabilah sampai kepada mereka dalil ini juga. Mereka bilang duduk di atas di rakaat kedua salat itu, salat yang 2 rakaat itu iftirash. Kenapa? Ya karena idza jalasa fi raka'ataini jalasa alal yusra wa nasabal yumna. Khalas. Apabila Nabi duduk di 2 rakaat itu duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Sudah. Jadi ini 2 rakaat apa bukan? 2 rakaat. Orang Syafi'i bilang iya 2 rakaat, tapi ini yang akhir. Paham ya? Tapi ini yang akhir. Ya memang ini 2 rakaat, tapi ini yang akhir. Jadi saya ingin mengatakan bahwa umumnya khilaf itu bukan hanya tidak sampai dalil, tapi metode istimbat yang berbeda. Kenapa metode istimbat yang berbeda? Karena punya kaidah-kaidah yang membuat mereka merumuskan sebuah hukum itu juga berbeda. Iya. Paham ya, ikhwan? Baik. Maka dari itu kalau menghadapi hal-hal yang seperti ini maka jangan keras. Jangan terlalu menabuh genderang perang. Ya. Nah, harus lapang. Harus lapang. Baik. Ini pentingnya memahami kalam ulama. Pentingnya memahami kalam ulama. Nah, dan memang untuk memahami kalam ulama ini tidak bisa semata-mata dengan bahasa. Semata-mata dengan bahasa tidak bisa. Berat kalau dengan bahasa. Ya. Nah, buktinya saja di sini pada kalimat al-bara'ati dan al-bara'atu saja kalau pakai bahasa itu kita sudah repot sudah. Ya. Karena ilmu nahwu yasuqu ilaih. Ilmu nahwu itu membolehkan penempatan harakat al-bara'ah itu ismun majrur atau al-bara'ah itu ismun marfu. Wow, itu sepakat mereka ahlu nahwu bisa sepakat dia atof. Tapi persoalannya ma'tufnya kemana? Ma'tufnya ke al-imsak atau ma'tufnya ke takfir? Kalau ma'tufnya ke takfir berarti ada yang dibuang, mahdhuf. Takdirnya apa yang dibuang? An di situ. Iya. Harfun majrur. Di sini saja ulama nahwu sudah otak-atik bisa pindah dari dalil ke langit. Paham ya? Paham ya, ikhwan? Baik. Tapi kita ingin katakan kemudian di sini bahwa kata Syekh Abdul Razak di dalam bab ini, di dalam bab pengkafiran, di dalam bab berlepas diri dari bid'ah, itu wajib untuk tawassut bainal gulu'i wal jafa'i wal ifrati wat tafrid. Wajib untuk pertengahan, bersikap wasat di antara ekstrim dan keras, di antara berlebih-lebihan dan menggampang-gampangkan. Iya, di antara berlebih-lebihan dan menggampang-gampangkan. Wa inna ma tatahaqqaqu hadhil wasatiyya biluzumil haqqi wal huda alladzi jaa'a anillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Penerapannya al-wasatiyah, sikap al-wasatiyah ini adalah sikap yang berjalan padanya ahlul haq, sikap yang berada di atasnya petunjuk, alladzi ja'anillah, yang datang dari Allah, wa an rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sikap wasatiyah itu ditunjukkan oleh dalil. Sikap wasatiyah itu, jadi bukan sikap wasatiyah itu karena memang hawa nafsu semata-mata, bukan perasaan semata-mata, tidak. Tapi sikap wasatiyah itu adalah sikap yang berdiri di atas kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
Kenapa Syekh mengatakan demikian? Karena ada orang yang ekstrim, ada orang yang terlalu longgar. Ada orang yang terlalu longgar. Orang yang terlalu longgar juga keliru, orang yang terlalu ekstrim juga keliru. Dan di mana-mana memang perlu wasat. Ada harus tawassut. Iya, harus tawassut. Lo berlebihan juga bahaya. Menggampang-gampangkan juga bahaya. Nah. Kemudian kata beliau, wa qauluhu al-imsaku an takfiri ahlil kiblah. Ya, menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat, yaitu tidak tergesa-gesa. Ay alladzina yastaqbiluna al-ka'bata wa yusalluna ilaiha. Yaitu orang-orang yang menghadap Ka'bah dan salat kepadanya, yakni orang-orang Islam, orang kaum muslimin. Yakni di antara kaum muslimin itu mimman lahum akhta'un wa mukhalafatun la tujibu khurujahum minal millah. Yaitu mimman lahum, di antara mereka ada orang-orang yang akhta'un wa mukhalafatun. Dia mempunyai kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran ya, kelalaian. Naam. Pelanggaran. Di antara kaum mukminin itu ada orang-orang yang memang dia punya kesalahan-kesalahan, dia punya ketergelinciran. Dia punya kekeliruan. Itu ada. Sehingga la tujibu khurujahu minal millah, tidak mengharuskan dengan kekeliruan itu serta merta langsung mereka keluar dari agama. Kama jaa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana. Barang siapa yang salat dengan salat kami, yakni salat seperti kami. Wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap kiblat kami, yaitu Ka'bah. Dia tidak menghadap ke Yaman atau tidak menghadap ke Syam. Dia menghadap ke Ka'bah. Berarti dia muslim ya. Barang siapa yang salat dengan salat kami, menghadap ke kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan dia makan sembelihan kami, fadzalikal muslim, maka dia itu muslim. Dia itu muslim. Ini hukum asal. Kalau dia muslim, kata Nabi, alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Dia mempunyai jaminan dari Allah dan dari Rasul. Dia mempunyai jaminan dari Allah dan Rasul. Fala taghfirullaha fi dhimmatih, maka janganlah kalian merusak jaminan Allah pada dirinya itu. Ya. Kalau dia salat dengan salat kami, dia menghadap kiblat kami, dia makan sembelihan kami, berarti dia muslim. Kalau dia muslim, maka hukum asalnya terpelihara, darahnya terpelihara, kehormatannya terpelihara, hartanya. Ya, oleh sebab itu tidak boleh kehormatannya, darahnya, hartanya itu dilanggar, karena itu sama dengan hak merusak kehormatan yang Allah berikan jaminan kepadanya. Ya, merusak jaminan Allah terhadap dirinya. Nah, Allah berikan jaminan kepada dia dengan apa? Dengan statusnya sebagai muslim itu. Karena Rasulullah mengatakan fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah, ya, wa dhimmatur rasulih. Dia muslim, maka dia mempunyai perlindungan dari Allah dan dari Rasul. Itu jaminannya, dia muslim. Maka dia tidak boleh taghfirullah fi dhimmatih. Tidak boleh kalian merusak bangkang terhadap Allah dalam jaminan Allah terhadap dirinya. Nah, intinya di sini tidak bersikap tergesa-gesa dalam pengkafiran, dan juga tidak bersikap terlalu longgar dalam pengkafiran. Begitu pula tidak tergesa-gesa dalam al-bara'ah, berlepas diri dari orang-orang yang terjatuh dalam kekeliruan, ya, dan juga tidak terlalu menyederhanakan permasalahan ketika mereka terjatuh dalam kekeliruan.
Tawassut. Tawassut. Naam. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, "Faman kanat hadhihi haluhu fal aslu huwal imsaku an takfirihi li'annahu muslim wala yunqalu an hadzal asli illa biyaqinin." Ya, maka barang siapa yang berada dalam kondisi ini, asalnya seperti ini, fahuwal imsaku an takfirihi, maka tidak boleh tergesa-gesa mengkafirkan dia, li'annahu muslim, karena dia adalah muslim. Wala yunqalu an hadzal asli illa biyaqinin, dan tidak boleh dia dipindahkan dari asalnya kepada yang lain illa biyaqinin, kecuali dengan satu keyakinan yang pasti. Artinya begini, orang itu berada pada asal hukumnya. Iya. Kalau di dalam bab pembatal-pembatal wudu, itu kalau seseorang dia sudah berwudu, maka hukum asalnya dia berada dalam keadaan asalnya sebagai orang yang sudah berwudu, yaitu orang yang suci. Ya, tidak boleh untuk dia dipindahkan dari hukum asal ini kepada dia orang yang berhadas, kecuali dengan sesuatu yang yakin. Begitu juga orang yang berada dalam keadaan salat. Ketika dia sedang berada dalam keadaan salat, maka hukum asalnya dia orang yang sedang salat. Tidak boleh dia berhenti dari salatnya itu, kecuali dengan sesuatu yang yakin yang mengatakan dia harus berhenti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan di situ. Kecuali dia mendengar bunyi dan mencium bau, sesuatu yang yakin. Satu yang apa? Yakin. Maka tidak boleh pindahkan dia dari hukum asal, melainkan dengan sesuatu yang yakin. Nah, begitu juga dalam bab pengkafiran. Ketika seseorang itu jelas dohir nampak pada dirinya dia adalah seorang muslim, maka tidak boleh dengan gampang mengeluarkan dia dari keislamannya, kecuali dengan sesuatu yang yakin. Sesuatu yang yakin itu apa? Ada pada dirinya hal-hal yang membatalkan keislaman dirinya. Begitu. Paham ya? Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, bi khilafi tariqatil khawarij wal mu'tazilah alladzina yusari'una ila takfiri kulli man khalafa fikrahum wa tariqatahum minal muslimin. Hal ini berbeda. Berbeda dengan jalannya khawarij dan mu'tazilah. Berbeda dengan manhajnya khawarij dan mu'tazilah, yaitu alladzina yusari'una ila takfiri kulli man khalafa fikrahum wa tariqatahum minal muslimin, yaitu orang-orang yang terburu-buru, tergesa-gesa ya kepada pengkafiran setiap orang yang menyelisihi pemikiran mereka atau menyelisihi manhaj mereka. Jadi ternyata manhaj khawarij dan mu'tazilah itu terburu-buru dalam pengkafiran. Pokoknya Anda berbeda dengan mereka, Anda kafir. Anda berbeda dengan mereka, Anda sesat. Nah, ini juga dikhawatirkan kepada sebagian ikhwah yang baru belajar, ya. Dia masih jumud, dia belum berlapang, ya, masih ban putih, maka dia anggap di dunia ini dia pendekar. Ya. Sehingga setiap orang yang jurusnya berbeda dengan dia ini jurus sesat. Ya. Padahal belum tentu. Syariat ini kaya. Ya, syariat ini kaya. Dalam hal-hal ijtihadiyah, ada hal-hal yang dia belum sampai, ada orang lain yang sudah sampai. Tidak mesti berbeda dengan seseorang itu dianggap sesat, tidak mesti. Ya. Yang dianggap sesat itu kalau berbeda dari dalil yang qat'i, yaitu sesat. Tapi kalau berbeda dalam ijtihadiyah tidak sesat. Kenapa? Karena ijtihad dia itu mempunyai hukum yang sama. Kedudukannya, setiap ijtihad antara para mujtahid itu mempunyai status hukum yang sama, kekuatan hukum yang sama. Ya. Tidak boleh ijtihad seorang mujtahid itu dengan seenaknya menggugurkan ijtihad seorang mujtahid yang lain. Tidak boleh secara serampangan. Oh, ini Syekh Albani mengatakan demikian, jadi khalas, dunia ini selesai permasalahannya. Hanya dengan kalam Syekh Albani misalnya, tidak bisa. Ya. Jadi kalamnya Syekh Ibnu Baz misalnya batal karena ada fatwa Syekh Albani misalnya. Atau ada fatwa gurunya, oh ini Syekh kami mengatakan si fulan sesat. Jadi fatwa ulama yang lain batal semuanya. Kalau Syekh kami sudah mengatakan sesat, ya berarti sesat. Ini parah. Ya. Ini apa? Parah. Kenapa ya ikhwan? Karena al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad. Ya. Ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Sebab itu kalau kita main di dalam ranah ini, tidak mempunyai disiplin ilmu yang bagus, tidak punya ta'silul ilmi,
tidak punya pondasi ilmu yang bagus, maka bisa terkumpul pada diri kita berbagai macam kerusakan-kerusakan. Kenapa? Karena dalilnya adalah fatwa ulama tidak membatalkan fatwa ulama. Jadi ya terserah. Madhab Syafi'i bisa mengatakan pernikahan tanpa wali itu tidak sah, ya terserah mereka. Tapi saya Hanafi mengatakan pernikahan tanpa wali sah. Kenapa? Kedudukan pendapat fatwa Hanafiyah itu punya kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan fatwa Syafi'iyah. Paham gak ikhwan? Mafhum gak maksud saya? Karena dia punya kekuatan hukum yang sama, jangan seenak dong. Seenaknya dong, ente katakan anak, fatwa anak atau madhab anak itu batal atau marjuh, lemah, tidak bisa. Anda mengatakan madhab saya marjuh, saya mengatakan madhab Anda juga marjuh. Ya, gitu. Karena kekuatan fatwa ulama itu punya kekuatan hukum yang sama. Mafhum ya ikhwan? Oleh sebab itu harus kembali kepada apa? Kembali kepada dasar-dasar pijakan di mana madhab tersebut membangun akwal mereka, membangun ijtihad mereka. Sehingga kita lihat, oh ternyata pendapat ini memang ijtihad ulama. Tapi di sini beliau keliru karena nas ini dhaif. Ya, di sini juga fatwa ulama. Di sini beliau nampaknya lebih kuat karena nasnya ini sahih. Ya, berarti inilah yang kita pegang. Fatwa ini gugur, bukan karena digugurkan oleh fatwa, tapi digugurkan oleh dasar pijakan, yaitu dalil. Mafhum ya ikhwan? Oleh sebab itu, ya, jangan cari kaul ulama kemudian cari dalil, tidak boleh. Cari dalil baru cari kaul ulama, itu yang benar. Ya, karena kalau cari kaul ulama baru cari dalil, maka semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Mafhum ya ikhwan? Baik ya. Makanya dari situ kita katakan di sini bahwa apalagi kita ini sedang berdakwah. Kita sedang berdakwah kepada orang-orang yang kita anggap hukum asal mereka ini adalah kaum muslimin, orang-orang muslim. Ya. Kita sedang berdakwah untuk memasukkan mereka kepada kebenaran, membawa mereka kepada hidayah, menunjuki mereka kepada amalan-amalan yang sekiranya dengan amalan itu mereka bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kemudian kita mengkafir-kafirkan mereka, ya ini persoalan. Ya. Lah mereka dengan kalimat tauhid itu menyebabkan mereka masuk dalam bingkai Islam, ya kita juga dengan kalimat itu mengeluarkan mereka dari Islam. Ini bahaya. Maka apa? Manhajnya Ahlus Sunnah itu berbeda dengan manhajnya Khawarij dan Mu'tazilah. Alladzina yusari'una ila takfiri kulli man khalafa fikrahum wa tariqatahum minal muslimin. Yaitu orang-orang yang bersegera, orang-orang yang bergampang-gampangan, orang-orang yang cepat mengkafirkan setiap orang yang menyelisihi pendapat mereka dan manhaj mereka. Ya, menyelisihi dia sudah kafir. Nah ini Ahlus Sunnati wal Jamaah tawassut, tidak seperti itu, tapi tawassut, tidak terburu-buru. Nah, ini bab pertama, yaitu al-imsaku an takfiri ahlil kiblah. Iya, taib. Kemudian yang kedua kata Syekh Abdul Razzaq, wa qauluhu, dan ucapan Al-Imam Al-Muzani, wal bara'ati minhum fima ahdathuhu. Nah, di sini kita kasih harakat kasrah pada al-bara'ah. Ya, mengikuti apa yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Razzaq. Tapi bagaimana penjelasannya? Ini sebenarnya kalau dari sisi nahwu juga agak ganjil, ya. Tapi karena dari sisi makna masuk, makanya boleh. Wal bara'ati minhum fima ahdathuhu, dan berlepas diri dari mereka terhadap apa-apa yang mereka ada-adakan. Yang mereka ada-adakan. Maksudnya apa? Ai al-imsaku anil bara'ati minhum fima ahdathuhu. Nah, di sini kata Syekh Abdul Razzaq ini, yaitu tidak tergesa-gesa dari berlepas diri dari mereka pada apa-apa yang mereka perbuat. Nah, beliau di situ al-imsaku anil bara'ati. Ya, jadi takdirnya yang mahdhuf itu di sini beliau sebutkan. Jadi orang-orang tidak tergesa-gesa dalam berlepas diri dari apa-apa yang mereka ada-adakan. Apa maksudnya? Lihat beliau, penjelasan beliau. Sekali lagi anak katakan, kalau dan berlepas diri dari apa-apa yang mereka lakukan itu jelas. Kita berlepas diri dari
ahlul bid'ah dan kebid'ahan yang dilakukan, itu jelas. Tapi kalau tidak tergesa-gesa berlepas diri dari kebid'ahan yang mereka lakukan misalnya, atau dari kekeliruan yang mereka lakukan, nah ini apa maksudnya? Kata Syekh begitu kan, al-imsaku anil bara'ati minhum fima ahdathuhu, ya, yaitu menahan diri, tidak tergesa-gesa berlepas diri dari mereka terhadap apa-apa yang mereka lakukan, perkara-perkara baru yang mereka lakukan, atau kekeliruan-kekeliruan yang mereka terjatuh padanya. Penjelasan Syekh Abdul Razak selanjutnya, kata beliau, wa hadza khasun biman akhta'a aw waqa'a fi zallatin min ahli sunnati fa innahu yumsaku anil bara'ati minhu li'annahu la ahada ma'sumun minal khata'i waz zalal. Ya, kata Syekh Abdul Razak, ini khusus kepada orang yang melakukan kesalahan atau terjatuh di dalam ketergelinciran, kekeliruan, min ahli sunnah, dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan ahlu sunnah. Kenapa dari kalangan ahlu sunnah demikian? Nah, kalau dari kalangan ahlu sunnah, itu hukum asalnya orang-orang ini mereka adalah orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang baik pemahamannya, orang-orang yang mereka benar-benar berjuang untuk membela agama. Sehingga kalau lahir dari diri mereka ada kesalahan, lahir dari diri mereka ada ketergelinciran, jangan cepat-cepat membid'ahkan mereka, jangan cepat-cepat mengeluarkan mereka dari barisan ahlu sunnah, jangan cepat-cepat mengkafirkan mereka, jangan cepat-cepat mentabdi' mereka. Iya, paham ya ikhwan? Sebab apa? Kok Ustadz kenapa harus dari kalangan ahlu sunnah? Ya karena kalau dari kalangan ahlu sunnah ada ketergelinciran, itu namanya tergelincir. Tapi kalau dari ahli bid'ah ada penyimpangan, itu namanya memang mau menyimpang dia. Iya. Karena orang memang dasarnya menyimpang, pengen menyimpang, itu diberi udur enggak? Tidak diberi udur. Kalau ahlu sunnah yang orang telah mendedikasikan hidupnya untuk membela agama, lalu pada beberapa perkara dia tergelincir, ini namanya tergelincir. Iya. Sebab apa? Sebab fa innahu yumsaku anil bara'ati minhu. Kalau ahlu sunnah itu jangan tergesa-gesa berlepas diri dari dia. Li'annahu la ahada ma'sumun minal khata'i waz zalal. Karena tidak ada seorang pun yang maksum dari apa? Kekeliruan dan ketergelinciran. Sebab kalau antum terburu-buru di sini, maka tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Hatta al-Imam Asy-Syafi'i antum akan bid'ahkan, mubtadi'. Dan inilah kebiasaannya para pemuda di zaman ini yang telah menganggap diri-diri mereka sebagai mufti. Ya. Membid'ahkan, memurji'ahkan al-alama Albani, membid'ahkan para ulama-ulama yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk membela sunnah. Iya. Maka kita katakan, tidak ada seorang pun yang maksum dari kekeliruan dan ketergelinciran. Sebab itu apa? Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "Lau annana kullama akhta'a imamun mujtahidun fi mas'alatin khata'an maghfuran lahu hajarnahu wa badda'nahu lama salima ahadun minal a'immah." Kalau setiap orang dari kalangan imam mujtahid yang terjatuh dalam kekeliruan dalam satu masalah, yang mana kekeliruannya itu adalah kekeliruan yang dimaafkan, punya udzur, hajarnahu wa baddanahu, harus langsung kita hajar, kita boikot dan harus kita bid'ahkan. Lama salima ahadun minal a'immah, niscaya tidak ada seorang imam pun yang selamat. Pertanyaan sederhananya begini, adakah seorang imam yang selamat dari ketergelinciran dalam fatwanya? Tidak ada. Jadi kalau setiap orang yang tergelincir dalam sebuah fatwa langsung kita bid'ahkan, langsung kita tabdikan, langsung kita boikot, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Maka itu berarti kita ambil agama sendiri langsung dari langit. Ya. Dan itu suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil.
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya, ada dalam beberapa perkara ijtihad beliau yang mungkin dipandang oleh madhab lain keliru. Ya. Al-Imam Abu Hanifah bisa jadi. Al-Imam Ahmad bin Hambal bisa jadi. Dalam masalah ru'yatullah, melihat Allah di bumi saja, Al-Imam Ahmad berpendapat apa? Dengan dalil Mi'raj itu kan Rasulullah melihat Allah. Itu masih dalam kehidupan dunia. Iya. Iya kan? Keliru nggak menurut jumhur? Keliru menurut jumhur. Ya. Jadi siapa yang kira-kira maksum? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak ada yang maksum. Jadi kalau setiap ketergelinciran, setiap kekeliruan langsung kita bid'ahkan, langsung kita boikot, maka tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Mafhum ya, ikhwan? Nah, maka dari itu di sini tidak boleh tergesa-gesa. Khusus untuk orang-orang yang berada di kalangan ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membela Al-Quran dan Sunnah. Makanya dari itu Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, beliau menyebutkan, ketika menyebutkan orang yang tergelincir itu dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, dia terkenal dengan kebenarannya, dengan keistiqomahannya, tapi dia dalam beberapa perkara keliru. Maka orang seperti ini, kekeliruannya jangan diikuti, tetapi orangnya tetap mempunyai nilai dalam kedudukannya dalam Islam. Itu harus dihargai, tidak boleh diboikot, tidak boleh dicerca, tidak boleh dilanggar kehormatannya, tidak boleh ditabdikan, dan seterusnya. Orang yang kedua, memang orang yang sengaja ingin menyimpang dan menyesatkan manusia, dia menyelisihi jalan orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang seperti ini harus diboikot. Bagi orang yang tahu, jelaskan kekurangan-kekurangan dia, penyimpangan-penyimpangan dia. Karena apa? Supaya umat itu selamat dari penyimpangannya. Dua. Kalau bicara tentang tergelincir, tidak ada manusia yang selamat. Cuma persoalannya, ini ketergelinciran memang tabiatnya, kesukaan dia, gandrungannya dia itu, mainannya dia itu ke hal-hal yang sesat, atau memang dia ini adalah orang yang apa? Terkenal dengan kebaikan, hanya keliru dalam berijtihad. Iya. Paham ya? Jadi kalau kalangan ahlu sunnah keliru dalam berijtihad, jangan terburu-buru berlepas diri dari dia, tidak boleh. Tidak boleh terburu-buru berlepas diri dari dia. Ya, sebab apa? Kalau terburu-buru berlepas diri dari setiap ijtihad yang keliru, maka tidak ada seorang manusia pun yang selamat di dunia ini. Iya. Nah, mafhum ya, ikhwan? Sebab itu Syekh Abdul Razak mengatakan walakin istathnal musannifu ba'da dzalika man lam yakun min ahli sunnah. Ya, sebab itu setelah kalimat itu al-musannif al-Imam Al-Muzani mengatakan mengecualikan orang-orang yang bukan ahli sunnah. Yaitu apa kata beliau? Famani ibtada minhum dalalan kana ala ahlil kiblati kharijan wa minad dini mariqan. Ini bukan ahli sunnah. Orang yang membuat bid'ah yang sesat, yang mengeluarkan dia dari Islam, ya, maka dia disikapi dengan apa? Berlepas diri dari dia, mendekatkan diri kepada Allah dengan berlepas diri dari dia itu, kemudian memboikot dia, merendahkan dia, dan apa? Menjauhi penyakitnya itu. Penyakitnya apa? Penyakit penyimpangannya itu. Kenapa? Fahiya a'da min guddatil jarab, karena penyakit penyimpangannya itu lebih bahaya dari penyakit kudis. Bahayanya apa? Menular. Ini ada penyakit menular enggak? Ada penyakit menular enggak? Hah? Ada enggak, ikhwan? Ada. Kalau kita lihat ucapannya Syekh Al-Imam Al-Muzani ini, kira-kira isyaratnya ada penyakit menular enggak? Tapi penyimpangan itu lebih menular dari penyakit menular, maksudnya gitu. Berarti ada penyakit menular. Tapi Rasulullah mengatakan la adwa, enggak ada penyakit menular. Ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini bahaya ini. Enggak ada penyakit menular sama sekali dalam kehidupan dunia ini. Ini sesat dan menyesatkan. Ya. Kenapa? Ada penyakit menular. Tapi kata Rasulullah tidak ada penyakit menular, itu dijelaskan oleh Asy-Syaikh
Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, beliau mengatakan ketika membawa dalil-dalil dalam bab ini, yaitu la adwa wala tiyarata wala hama wala safar, yaitu tidak ada penyakit menular, tidak ada tatayur, ya, tidak ada hama, tidak ada safar, tidak ada bulan safar yang dianggap baik, ya. Dalam riwayat lafaz lain la nau'a wala gula, tidak ada turunnya hujan semata-mata dengan bintang, dan tidak ada gula, tidak ada genderuwo, ya. Kenyataannya genderuwo ada enggak? Hantu ada enggak kenyataannya? Setan yang membuat orang kesurupan itu ada enggak? Rasulullah mengatakan tidak ada. Jadi itu apa kira-kira? Taib. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh, beliau membawa beberapa riwayat. Kata beliau begini, bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan la yuradu mumridun ala musihin. Orang yang sakit nggak boleh lewat di depan orang yang sehat. Kenapa? Takut tertular. Berarti Nabi kontradiksi dong dalam sabdanya. Iya. Yeah. Kemudian begitu juga Nabi SAW ketika berbicara tentang taun. Apa kata Nabi? Idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqdimu fala taqdamu atau fala tuqdimu, ya, alaihi. Kalau kalian dengar taun itu ada di satu tempat, maka jangan datang ke situ. Ya, jangan datang ke situ. Maksudnya supaya apa? Jangan tertular. Jangan tertular. Begitu juga Nabi mengatakan wa firra minal majudhumi kama tafirru minal asad. Lari dari penyakit menular itu seperti lari dari kejaran singa. Iya. Jadi apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh di sini, waqtu lifa fi makna qaulihi la adwa. Para ulama berselisih pendapat tentang pengertian la adwa, tidak ada penyakit menular. Wa asah ma qila fiha, dan pendapat yang paling sahih dalam bab ini, annal murada, yang dimaksud la adwa alal wajhil ladzi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah min idafatil af'al ila ghairillah. Yaitu yang dimaksudkan itu apa? La adwa, tidak ada penyakit menular, alal wajhil ladzi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Nabi menafikan keyakinan orang-orang jahiliyah tentang penyakit menular itu. Apa maksudnya orang-orang jahiliyah itu punya keyakinan min idafatil af'ali ila ghairillah? Mereka mengatakan penyakit menular itu, ya, terjadi dengan sendirinya, tidak disandarkan kepada Allah, tidak. Ya. Naam, mafhum ya ikhwan? Wa annal adwa wal marada yantaqilu bi tab'ihi wa dzatihi la bi taqdirin minallah. Orang-orang jahiliyah berkeyakinan penyakit menular itu terjadi dengan sifatnya dan zatnya begitu saja dengan sendirinya. Mereka tidak menyandarkan kepada takdir Allah. Inilah yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya ikhwan? Baik. Begitu ucapan beliau. Fa inna hadzal i'tiqadal jahili manfiyun fil hadis. Inilah keyakinan jahiliyah yang ditiadakan dalam hadis. Iya. Naam. Itu catatan tambahan aja dari ucapan Al-Imam Al-Muzani. Masuk dalam bab akidah? Ya masuk juga sih sebenarnya. Karena itu bab takdir, ya, penyakit menular. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah sikap kita terhadap para mubtadi. Siapa itu mubtadi? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikut, karena bapak-bapak sebagiannya sudah gelisah, ibu-ibunya sudah tunggu di luar mungkin, ya. Naam, taib. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.